ini adalah satu cara baru ya melampiaskan emosi. Semua boleh dihancurin dalam ruangan itu kecuali CCTV-nya. Kalau CCTV-nya entah nggak ada yang mantau. Iya, ini Ustadz Syam. Ini ya, ini dalam Kok bisa Islam kepikiran bagaimana? gitu sih? Tapi Kok bisa tunggu dulu. kepikiran? Kalau saya tadi lihat amati Kenapa? tadi itu bagusnya karena mereka memakai baju pengaman. Iya Oh baju iya dong. pengaman. Helm Kadang-kadang dan kalau sebagainya, beling jadi kena aman. kenapa-napa bahaya. Bahaya. Ini pertanyaannya Ustadz Syam nih ya. Apakah dalam Islam ini ada cara melampiaskan emosi ya khususnya bagi para wanita? Karena katanya kalau emosi ini ditahan atau dipendem ini bisa jadi penyakit. Jadi kadang-kadang kalau yang namanya marah itu ya udah keluarin aja biar nggak jadi penyakit. Nah tapi kan nggak boleh kita marah-marah. Bagaimana coba caranya nih yang baik, yang bagus untuk supaya nggak jadi penyakit juga buat kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Mas Fadli, Ustaz Aliza. Sudah dijelaskan tadi sama guru kita, Ustadz Maulana, bagi wanita cara melampiaskannya tadi rapihin tempat tidur, kemudian memperbanyak di dalam rumah supaya nggak kelihatan orang lain marahnya gitu. Kemudian ada lagi memasak. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini bisa untuk dijadikan sebagai ajang evaluasi diri, muhasabah diri sambil masak, ngomel-ngomel diri sendiri. Jadi nggak menyakiti hati orang lain. Itu cara melampiaskan untuk tidak merugikan orang lain. Apakah dalam Al-Quran kita dilarang untuk mengeluarkan amarah itu? Memang dalam Al-Quran disebutkan wal kadhiminal ghaidh. Dari kata al-kadhimah, termos. Termos itu airnya tetap panas nggak di dalam? Tetap panas. Tapi terasa nggak panasnya keluar? Nggak terasa. Jadi al-kadhiminal ghaidh, marah itu tetap ada namun nggak kelihatan keluar. Marah itu tetap ada di dalam diri namun tidak kelihatan di luar. Lalu bagaimana cara melampiaskannya? Sambungan ayatnya. Wal'afina 'anin nas. Emosimu rubah menjadi afina 'anin nas. Maafkan kesalahan orang lain. Subhanallah. Jadi ketika kita masih marah berusaha untuk memaafkan orang lain. Susah Ustadz. Memang kata Nabi begini. Sil man qata'aka wa'fu amman zalamak. Maafkan yang menzalimimu. Kemarin kan pas lebaran kita maaf-maafan tuh. Tapi maaf-maafannya sama tetangga yang tidak pernah bermasalah dengan kita. Kita maaf-maafan tuh. Tapi kita maaf-maafan sama saudara yang gak pernah bermasalah dengan kita. Yang bermasalah mah masih bermasalah bertahun-tahun. Subhanallah. Padahal kata Nabi, wa'fu amman zalamak. Maafkan yang telah menzalimimu. Justru kita mencari orang-orang yang telah menzalimi kita. Cara melampiaskan yang pertama, maafkan kesalahannya. Oh berat memang karena hadiahnya adalah surga. Hadiahnya adalah jannah. Seorang Sayyidina Umar bin Khattab juga agak sulit menahan emosinya. Namun ketika membaca ayat khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid al jahilin. Ambillah maaf itu hadiahnya besar, hadiahnya besar, hadiahnya besar, hadiahnya surga. Maka itu yang membuat diri untuk bisa menahan amarah tadi. Melampiaskan dengan cara memaafkan orang lain. Yang kedua, apakah boleh seperti di video tadi? Maka jikalau itu tidak termasuk daripada israf atau tabdzir atau mubadzir, maka silahkan saja. Ada terapi-terapi yang dilakukan di beberapa pondok. Seperti misalnya tengah malam keluar dari satu ruangan lalu melihat ke atas, melihat bintang-bintang. Dan ini juga direalisasikan oleh rumah sakit jiwa yang ada di negara barat. Mereka keluar melihat bintang-bintang lalu memuji Allah. Disitulah mereka meluapkan amarahnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa ini? Lalu mereka merasa tenang setelah itu. Subhanallah. Jadi banyak macam-macam cara lah ya. Banyak. Tapi yang jelas jangan sampai juga menyakiti orang lain. Iya, kata guru kami begini Mas Fadli, setiap hari jangan pernah lewatkan untuk melihat langit. Masya Allah. Untuk melihat langit, karena itu salah satu terapi untuk menghilangkan emosi kita. Menenangkan hati. Lebih kita. tepatnya sih, Masya Allah ya. Betul. Nanti buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi ya. Kita akan membacakan lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk, insya Allah ya. Di sosial media Islam itu Indah. Dan juga nanti insya Allah kita akan berdoa bersama seluruh masyarakat Indonesia. Ini Masya Allah. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.